Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Malam ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Saya sebenarnya hanya mengumpulkan beberapa hadis dan sedikit syarah dari beberapa tulisan saya kutip. Ya, dan itu juga tulisan orang. Jadi saya kutip untuk membahas terkait keutamaan bulan Sya'ban yang kemarin malam atau minggu lalu kita sudah membahas keutamaan bulan Rajab. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berbunyi Sya'banun syahri wa Ramadanun syahrullah wa Sya'banul mutahhar wa Ramadanul mukaffar. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul. Ramadan adalah bulan Allah. Sya'ban bulan pensucian dan bulan Ramadan adalah penghapus dosa. Kalau kita takhrij hadis ini, ada beberapa tempat. Al-Muttaqi Al-Hindi di Kanzul Umal itu ada. Kemudian Al-Manawi Faidul Qadir juga ada. Ibnu Asakir dari dalam Mu'jam Ibnu Asakir juga ada. Yang semuanya riwayat dari Aisyah. As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah juga ada. Kemudian Al-Ajluli Kashful Khafa juga ada. Artinya hadis ini di banyak tempat ada. Kita lihat kualitas hadisnya. Menurut Al-Albani, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailani dengan sanad dari Hisham bin Khalid. Tapi sayang, Al-Albani menilai hadis ini dhaif jiddan karena Al-Khashani dalam sanad hadis ini dinilai matruk. Matruk itu tingkatan terendah atau kalau bahasanya dhaif itu yang paling atas, maka maudhu itu paling bawah. Nah, atasnya maudhu itu adalah di antaranya munkar, di atas munkar adalah matruk. Matruk itu bermakna manakala ada perawi yang diberi nilai oleh para ulama matrukul hadis, maknanya adalah hadis dari orang tersebut ditinggalkan oleh ulama. Ditinggalkan karena apa? Karena sangat dhaifnya. Dalam periwayatan hadis, kalau dia dhaif dan ulama masih mau membahasnya, maka hadis itu tidak begitu dhaif. Tapi kalau ulama sudah meninggalkannya, maka hadis itu sudah benar-benar dhaif sekali. Maka di sini Al-Albani menilai hadis ini dhaif jiddan. Sangat dhaif. Mengapa kita merujuk ke Nasiruddin Al-Albani? Ya itu yang sederhana sajalah, meskipun para ulama juga berbeda pendapat. Al-Albani terlalu ketat, sehingga ada hadis-hadis riwayat Al-Bukhari juga yang ada dalam Sahih Bukhari dimasukkan oleh beliau di kitab hadisnya Silsilah Ahadits Dhaifah juga ada. Di situ ada beberapa catatan untuk Al-Albani memang. Dari hadis ini, karena ini dhaif jiddan, kita tinggalkan dulu deh. Artinya ada ungkapan Sya'banun syahri wa Ramadanun syahrullah, itu dhaif jiddan. Yang kedua, hadis dari Usamah Ibn Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam arak tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasum min Sya'ban
Qala dzalika syahru yaghfilun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa syarh turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa habbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, rawahun Nasa'i. Hadis ini bisa dilihat di kitab Fadailul A'mal karya Diyauddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Mutawaffa Sanah, di situ tertulis 643 Hijriah. Dari Usama bin Zaid, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak melihat engkau berpuasa 1 bulan dari bulan yang lain sebagaimana engkau puasa pada bulan Sya'ban. Kasus pada hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah ternyata di bulan Sya'ban tampak berpuasa 1 bulan penuh. Rasulullah menjawab atau bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan orang. Ia berada di antara Rajab dan Ramadan. Di bulan itulah amal perbuatan manusia diangkat ke sisi Tuhan pengatur seluruh alam. Karena itu, saya senang saat amal perbuatanku diangkat. Saya sedang berpuasa. Hadis ini menjelaskan bahwa di bulan Sya'ban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa penuh. Sebelumnya saya mengingatkan juga, mumpung ingat, bahwa hadis-hadis yang diungkapkan di sini bukan berbau hadis-hadis yang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban nanti di akhirat nanti dibuat pahalanya itu dibuatkan oleh Allah sebuah burung yang paruhnya itu dari emas, bulunya dari permadani, wah semacam-macam. Saya tidak bahas itu. Karena itu sudah jelas-jelas jauh dari sahih. Ya. Kalau dhaif saja tidak apa-apa, tapi kalau matruk, sahih jiddan, dhaif jiddan atau bahkan munkarul hadis, itu sudah tidak usah dijadikan dalil untuk fadlul a'mal. Saya ambilkan hadis-hadis yang terlintas apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak menyebut pahalanya bla 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 bla, tidak. Nanti saya jelaskan di bawah kutipan dari kitab Tazkiyatun Nafas bahwa landasan beramal itu ikhlas, bukan karena bla 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 bla, bukan. Takhrij hadis, bahwa hadis ini ada di kitab Imam An-Nasai, di kitab Imam Malik Al-Muwatta, kemudian Hilyatul Auliya Al-Asbahani, kemudian di kitab fikih juga ada Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq yang berkesimpulan bahwa hadis ini disahihkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Al-Albani pun menilai hadis ini hasan. Nah, catatannya di sini. Ketika Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah menilai sahih, ternyata Al-Albani hanya memberi kesimpulan hasan. Itu maknanya bahwa Al-Albani masuk kategori ulama yang mutasyaddid. Sementara Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah masuk kategori mungkin yang mutasahil atau mutawasit. Misalnya begini, Pak Guru A, nggak usah Pak Guru A lah, saya lah ya, saya memberi nilai 65 dengan soal yang sama, dengan jawaban yang sama. Ternyata Pak Guru atau dosen B memberi nilai 85. Kemudian dosen C memberi nilai 100. Dengan jawaban dan soal yang sama. Maka saya jatuh masuk kategori orang yang mutasyaddid. Bahasa sederhananya pelit nilai. Yang 85 itu mungkin mutawasit, sedang. Yang 100 itu mutasahil, gampang memberi nilai. Begitulah Al-Albani. Abu Dawud
dan Ibnu Khuzaimah yang dikenal termasuk orang yang mutawasid menilai sahih, tetapi Al-Albani menilainya sebagai hasan. Nah, beliau dikenal memang ulama yang kadangkala riwayat itu ada di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tetapi dimasukkan oleh Al-Albani di kitabnya Silsilah Ahaditsud Dha'ifah. Itu biasa. Nah, ini bisa dicek juga di kitab-kitab yang lain. Di Sahih Targhib wa Tarhibnya punya Al-Albani. Dari hadis ini memberi pemahaman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban tampak sebulan penuh karena beralasan di bulan itu amal ibadah seseorang itu akan dilaporkan kepada Allah dan Rasul senang manakala amalnya dilaporkan beliau dalam keadaan sedang puasa. Itu. Tapi tidak disebutkan di bulan Sya'ban itu akan mendapatkan bla bla bla, tidak. Atau setelah puasa Sya'ban selama 1 bulan nanti bisa terbang. Nah, itu enggak ada informasi itu. Ya. Artinya di hadis ini Rasul targetnya adalah ingin saat amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Lanjut hadis yang ketiga, tanyaannya nanti saja. An Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran tamman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Dari Ummi Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunnah sebulan penuh dalam setahun kecuali pada bulan Sya'ban melanjutkannya dengan bulan puasa. Hadis ini senada dengan hadis sebelumnya yang menceritakan bahwa Rasulullah puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Hanya di hadis sebelumnya dijelaskan keutamaannya adalah di bulan Sya'ban amal dilaporkan kepada Allah dan Rasul senang manakala ada laporan amal, beliau dalam keadaan berpuasa. Di hadis yang ketiga ini dari Ummi Salamah hanya memberi informasi bahwa Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, di luar Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani meskipun Abu Dawud dan Al-Baihaqi, 2 kitab yang termasuk kitab yang mutasahil, minimal mutawasid, memasukkannya, tetapi sahih dinilai oleh Al-Albani. Menilainya dari apa? Tentu dari rijalnya juga. Lanjut hadis keempat. An Abdullah bin Abi Qais sami'a Aisyah taqul kana habasyuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Hadis yang keempat ini juga sama seirama bahwa Rasulullah berpuasa sunnah di bulan Ramadan itu yang paling disukai kata Aisyah. Lalu beliau melanjutkannya dengan puasa bulan Ramadan. Al-Hakim Al-Mustadrak ada. Al-Mustadrak itu kitab hadis yang dikarang oleh Al-Hakim An-Naisaburi yang beliau mengumpulkan hadis-hadis yang masuk kategori sahih yang tidak termuat di kitab Sahih Al-Bukhari dan tidak pula termuat dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Hanya saja Al-Hakim dinilai sebagai orang al-mutasahil fil jarhi wa ta'dil. Beliau dinilai termasuk orang yang mudah memberi nilai sahih suatu hadis. Abu Dawud sudah kita kenal, masuk kategori kitab sunan yang 4. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, ini kitab sahih yang kebetulan saya punya, ada 2 jilid, yang juga beliau itu meriwayatkan hadis
yang tidak ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi dalam syarah keterangan yang sudah ditahqiq, kadangkala beliau juga dalam kitab beliau ini diberi keterangan hadis ini juga diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Artinya jalurnya berbeda tetapi lafadznya mungkin sama atau serupa. Hadis ini juga sahih dinilai oleh Al-Albani. Mengapa kesimpulan saya kok Al-Albani? Karena kadangkala Al-Hakim sudah nilai sahih, Al-Albani tidak. Al-Albani hanya sebatas hasan. Tapi ternyata Al-Albani sudah menilai sahih, insya Allah di kitab yang lain ini juga dinilai sahih. Nah, syarahnya dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah biasa puasa sunnah sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Tetapi terdapat juga di dalam hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban itu tidak sebulan penuh, melainkan sebagian saja. Nah, mana hadisnya? Baik, hadis yang kelima ini. Inilah yang menjelaskan dari Abi Salamah. Siapa sih Abi Salamah itu? Istri Rasulullah diantaranya. Informasi ini dari Aisyah dan Abi Salamah. Ummi Salamah nanti setelah Abi Salamah meninggal wafat, kemudian Ummi Salamah diperistri oleh Rasul karena minta dijadikan istri oleh Rasul. Ada beberapa sahabat termasuk Abu Bakar yang menawarkan diri, ditolak oleh Ummu Salamah, tapi beliau meminta agar Rasul menikahi beliau. An Abi Salamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anhuma an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yasumu hatta naqula qad asham wa yaftiru hatta naqula qad aftar wa lam arahu sha'iman min syahrin qad aktsara min siyamihi min sya'bana kana yasumu sya'ban kullah kana yasumu sya'ban illa qalila. Ya. Di hadis ini Ummu Salamah bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Rasulullah. Aisyah menjawab, ingat ini adalah Aisyah, bukan perkataan Rasulullah. Tetapi Aisyah berkomentar berkata ini karena sudah menyaksikan Rasulullah melakukan puasa. Artinya ini bukan sunnah qauliyah, tetapi sudah merupakan sunnah fi'liyah. Sudah dilakukan oleh Rasul. Artinya lebih kuat dari qauliyah. Faqalat kana yasumma hatta naqula qad sham. Rasulullah biasanya berpuasa sampai kami mengatakan sungguh telah berpuasa terus. Tampak sebulan penuh. Sehari-harinya puasa terus. Kita puasa Ramadan saja yang jelas wajib 1 bulan. Bagaimana yang Sya'ban sunnah ya. Walaupun para banat ini alasannya puasanya karena tujuannya diet sih. Salah kalau puasa untuk diet, sayang puasanya. Udah nahan lapar, pahala nggak dapet. Kan niatnya diet. Pahalanya ya diet. Ya, jangan kalau ada yang mau niat puasa karena saya ingin diet Pak, ingin kurus. Nyiksa. Udah puasa, lapar, nggak dapat apa-apa kecuali dietnya itu. Ya toh? Jangan sok-sokan merasa gemuk, puasa diet. Bikin saro badan itu. Beliau berbuka sampai kami mengatakan sungguh beliau telah berbuka. Artinya tampak oleh Aisyah, kok Rasul tampak kok nggak puasa-puasa ya. Lain hari beliau tampak puasa terus. Itu artinya menunjukkan bahwa Rasul kadang kala puasa, kadang kala juga tidak. Saya tidak melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Biasanya beliau berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban dan biasa beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit. Artinya beliau penuh di bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari.
Nanti di hadis lain di bawah juga ada ungkapan dilarang kita berpuasa di bulan Sya'ban 1 atau 2 hari di akhir. Karena itu termasuk masuk wilayah yaumus syak. Ragu. Jangan-jangan sudah masuk Ramadan. Jangan-jangan sudah habis Sya'ban. Maka Rasul dari hadis ini pun, dan biasa beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit. Artinya 1 bulan penuh berpuasa yang enggak kecuali sedikit. Itu kira-kira. Kana yasumu Sya'bana kullah. Kana yasumu Sya'ban illa qalil. Enggaknya sedikit saja. Keterangannya bahwa hadis ini juga dinilai sahih. Artinya Rasul puasa di bulan Sya'ban rata-rata hampir 1 bulan. Ya. Ini dari Aisyah lagi. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhuma annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yaftiru hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qat illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu syaman fi Sya'ban. Mirip dengan hadis yang tadi. Bahwa Rasulullah itu puasa banyak betul di bulan Sya'ban. Kira-kira demikian. Hadis ini pun masuk kategori sahih karena ada di kitab Sahih Muslim ketika di takhrij. Nah, syarahnya sekarang. Para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan hadis-hadis di atas. Imam Nawawi, beliau adalah pensyarah kitab Sahih Muslim. Dalam mensyarah hadis di atas mengatakan bahwa Rasulullah biasa berpuasa sunnah dalam setiap bulan. Bahwa puasa sunnah tidak dikhususkan waktu tertentu, bahkan boleh dalam setiap bulannya kecuali pada bulan Ramadan. Hari Raya, Idul Fitri yang dimaksud, dan hari Tasyrik yang itu memang dilarang oleh Allah. Dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban dalam suatu waktu atau tahun yang lain, dan berpuasa sebagian tidak penuh selama 1 bulan pada waktu tahun yang lain. Artinya kadangkala di bulan Sya'ban Rasul tampak puasa penuh, tapi di tahun yang lain Rasul berpuasa meskipun tidak 1 bulan penuh. Dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban terkadang pada awal bulan dan terkadang pada akhir bulan dan terkadang di antara keduanya. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa dalam setiap bulannya pada setiap tahun. Artinya memang Nabi setiap bulan itu berpuasa, bukan hanya Sya'ban. Setiap bulan puasa. Tapi puasanya tidak ditentukan awal terus, akhir terus, tengah terus, atau di malam, di tanggal-tanggal ganjil. Tidak ada ketetapan itu. Nabi mau puasa, puasa karena sunnah. Bukan karena apa-apa, apalagi karena mengharap bla bla bla, tidak. Memang betul demikianlah adanya puasa itu, seperti hadis yang di minggu yang lalu ya, malam Selasa yang lalu, bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah sudah menjelaskan amal perbuatan anak Adam, manusia itu semua kembali kepada manusia itu. Artinya Allah langsung ganjar ini. Sholat berjamaah 25 kali lipat. Nih, kasih. Zakat, kasih. Infak, kasih 700 kali lipat. Tetapi puasa itu untuk Allah. Maka kalau ada yang mau niat berpuasa, satukanlah niat itu hanya untuk Allah. Di hadis yang lain, Rasul pernah menyampaikan bahwa di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Disitulah poinnya.
Manakala kita sudah puasa, mohonlah sama Allah hajatnya. Ya Allah, saya sedang puasa nih, puasaku untukmu ya Allah. Tolong aku punya hajat, kabulkanlah ya Allah ini. Jadi doanya itu manakala sedang berpuasa. Karena antara doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Bukan puasanya yang diniatkan karena untuk apa. Nah ini puasa itu hanya untuk Allah. Tuh. Dikatakan bahwa kekhususan bulan Sya'ban banyak melakukan puasa adalah karena pada bulan tersebut amal perbuatan seorang hamba itu dilaporkan kepada Allah. Meskipun secara hakikat kita tahu tanpa dilaporkan pun Allah Maha tahu akan perbuatan kita. Tapi itu sudah menjadi tugas malaikat. Menurut Syamsuddin Ibnul Qayyim, bahwa ada 3 makna yang diambil yang dari lebih banyaknya Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan yang lainnya adalah pertama, Nabi berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, bukan hanya bulan Sya'ban. Bahwa beliau melakukan itu adalah untuk memuliakan atau mengagungkan bulan Ramadan. Puasa ini sama seperti sholat sunnah sebelum sholat fardu. Artinya bulan Sya'ban itu pengiring ibadah puasa menjelang puasa Ramadan. Bahasa kita mungkin untuk riyadhah, untuk latihan puasa. Biar manakala sampai Ramadan nggak kaget. Puasa hari pertama, kedua pingsan, kejet-kejet mau mati. Batal karena apa? Pingsan. Apalagi dulu kalau pingsan, kalau nangis batal puasanya. Akhirnya nangis dengan alasan ingin batal. Nah, itu alasan. Itu orang tua dulu kan karena anaknya cengeng, bilang, jangan nangis. Kalau nangis puasanya batal. Itu intinya biar nggak boleh nangis. Atau tangannya kegores pisau. Wah, kalau keluar darahnya batal. Wah, dengan niat dijepitkan aja tangannya biar keluar darah dikit. Oh, Pak, Mak, batal karena ini darahnya keluar. Nah, itu alasan itu. Yang dimaksud adalah mengalir darahnya yang banyak. Yang kalau tetap berpuasa, ada kekhawatiran menimbulkan keburukan untuk orang itu. Karena darahnya banyak keluar. Kalau cuma dikit, 2-3 tetes, paling banyak 10 tetes, mah nggak ngaruh. Ya. Apalagi sengaja dijepit di pintu. Kosong puasanya, itu bohong. Apa Fatimah, ini kok senyum-senyum, pernah ngalami? Jangan-jangan lagi di rumah nggak ada orang, nggak ada apa-apa, tengok-tengok, serutup, sirup, lumayan glek-glek 3 kali, lanjut puasa. Biasa. Itu dulu imannya lagi tipis ya. Baik, lanjut. Yang ketiga, karena pada bulan Sya'ban amal perbuatan hamba itu diangkat, maka Rasulullah lebih senang ketika diangkat amal perbuatannya, beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, itu keterangannya. Sampai di sini, atau lanjutkan dulu lah ya, lanjutkan dulu ya. Dikit lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi saumin yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Nah, ini tadi pengkhususan. Yang artinya janganlah salah seorang di antara kamu mendahului melakukan puasa Ramadan 1 atau 2 hari. Nggak boleh. Jadi di akhir Sya'ban itu nggak boleh kita puasa. Misalnya tanggung, apa tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban saya puasa. Ya kalau Sya'bannya 30, kalau 29. Ragu, tetapi belum ada informasi puasa Ramadan. Nah, itulah masuk kategori hari yang diragukan, ya musyak. Haram kita berpuasa. Kecuali
Orang yang berpuasa itu memang merupakan kebiasaan baginya. Seperti tadi Nabi. Nabi biasa di bulan Sya'ban itu puasa. Ya kalau sudah tiap tahun puasa begitu rajin ya nggak apa-apa. Jangan kita sok-sokan agar sama seperti Nabi puasa saja di akhir Sya'ban 2. Padahal awal-awal nggak ada puasa. Itu cari masalah itu. Kan Nabi melakukan kan bukan begitu. Ini juga dari Nabi larangan. Walaupun larangannya di sini kan kekhawatiran Nabi. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan. Ada nunut tauqid. Bahwa janganlah sekali-kali lah katakanlah salah seorang di antara kamu mendahului puasa Ramadan 1 atau 2 hari. Kecuali memang sudah terbiasa 1 bulan puasa, itu orang yang rajin puasa. Boleh, kata Nabi. Artinya bahwa puasa di akhir Sya'ban itu dilarang, tidak boleh 1 atau 2 hari, itu karena dikhawatirkan itu masuk kategori hari pertama, hari ragu, kedua itu untuk persiapan menjelang Ramadan. Di sini syarahnya terakhir, Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak boleh mendahului berpuasa Ramadan 1 atau 2 hari dengan maksud kehati-hatian dalam masuknya Ramadan dengan niat puasa Ramadan maksudnya. Demikian juga perkataan At-Tirmidzi bahwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa larangan atau dilarang melakukan puasa pada nisfu Sya'ban. Artinya kalau untuk orang awam nisfu Sya'ban sudah tanggal 15 ke sini nggak usah puasa. Karena itu istirahat untuk persiapan menjelang Ramadan. Jangan sampai Sya'ban itu sunnah, serius betul puasa, 1 hari menjelang Ramadan sakit, akhirnya Ramadan tidak puasa. Sunnah kepegang, wajibnya hilang. Nah, itu yang disayangkan. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, mengkhususkan puasa di hari nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, karena menganggap memiliki keutamaan tersendiri adalah perbuatan yang tidak berdasarkan pada dalil yang sahih. Kalian mau puasa di nisfu Sya'ban saja, awalnya tidak, akhirnya tidak. Tapi kok ada keyakinan tadi, barang siapa yang berpuasa nisfu Sya'ban berdasarkan hadis Nabi, nanti di akhirat Allah akan berikan pahala berupa burung yang paruhnya dari emas, bulunya dari permadani. Enggak. Yang namanya pahala dari Allah untuk amal perbuatan kita biasanya tidak detil yang sahih. Allah hanya menjelaskan akan dilipat gandakan pahalanya. Cukup. Berapa? Allah Maha tahu sudah. Nah, karena apa? Pada titik tertentu sebenarnya ibadah kita tidak mengharap pahala Allah. Siapa yang masih mengharap pahala Allah, maka nilai ikhlasnya belum sampai tingkat yang baik. Ya. Dengan demikian dipahami bahwa puasa secara khusus pada awal, tengah atau akhir di bulan Sya'ban tidak ada hadis sahih yang menganjurkan. Hanya boleh berpuasa tetapi tidak ditentukan tanggal 10 saja puasa. Nah, itu enggak ada. Boleh silakan puasa tetapi masuk kategori di bulan Sya'ban. Kapan harinya? Silakan bebas. Tidak ditentukan. Tetapi yang dianjurkan adalah berpuasa pada bulan Sya'ban dengan tanpa menentukan waktu khusus dan atau tertentu. Kecuali bagi orang yang memang rajin berpuasa seperti Rasulullah. Dari awal hingga akhir dalam masa 1 tahun. Puasa Daud, nah itu sudah beda. Pelarangan di sini maknanya bukan berarti haram, tetapi makruh. Ingat, bukan haram. Seseorang yang melakukan puasa 1 atau 2 hari karena kehati-hatiannya masuk atau belumnya Ramadan itu sendiri adalah dilarang. Khawatir karena itu masuk kategori puasa atau hari yang diragukan. Nah, khulasohnya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa, malam yada' qala zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Bagi orang yang berpuasa, man lam yada', siapa orangnya yang tidak meninggalkan qala zur, perkataan sia-sia, wal amala bih, dan melakukan perbuatan sia-sia, termasuk qaul tadi, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam hal dia menahan makan dan minumnya. Artinya manakala seseorang berpuasa tetapi tidak meninggalkan qaula zur al amala bih, itu tidak dinilai berpuasa, tetapi hanya dinilai menahan makan dan minum saja. Tidak ada nilai ibadahnya. Sudah lapar, sudah haus, tapi tidak ada nilai apapun di hadapan Allah. Falaysa lillahi hajatun. Padahal di hadis kemarin, kullu amal ibn Adam lahu ila syiyam fa innahu li wa ana azibih. Padahal puasa itu Allah bagiannya. Tetapi di hadis ini, manakala tidak meninggalkan qaula zur al amal bih, maka puasanya sia-sia. Ditutup dengan perkataan Ya'qub, al-mukhlisu man yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Orang ikhlas, orang yang ikhlas beramal tentunya, apapun itu, yakni orang yang menyembunyikan kebaikannya, amal kebaikannya itu disembunyikan. Tidak perlu ada orang yang melihat atau tahu. Kama yaktumu, sebagaimana ia menyembunyikan sayyi'atahu, keburukan-keburukannya. Kita kan nggak mau kan keburukan kita diketahui orang lain. Itulah orang ikhlas. Tidak mau kebaikannya dilihat orang lain. Manakala kita melakukan perbuatan, suatu perbuatan, kok di hati kita masih kepingin ditengok orang, kepingin ditengok teman, maka ikhlasnya masih kurang. Makanya kata Nabi, kalau kamu memberikan sesuatu dengan tangan kanan, maka tangan kirimu tak perlu tahu. Untuk menjaga ikhlas. Lanjut. Qala Ayub, tahlisun niyat alal ummal asyaddu alaihi min jamil a'mal. Membersihkan niat, mengikhlaskan niat alal ummal, atas orang-orang yang melakukan suatu perbuatan, beramal, asyaddu alaihi, sangat dibutuhkan, sangat diwajibkan, sangat diperlukan, min jamil a'mal, dari semua amal perbuatannya. Jadi ikhlaskan niat terlebih dahulu adalah suatu kewajiban bagi siapa saja yang mau beramal. Lebih utama daripada amal-amal yang dilakukan banyak tetapi tidak ada ikhlasnya. Qala ba'duhum ikhlasu sa'ah najatul abad. Ikhlas sesaat. Bisa diartikan 1 jam, 1 waktu, 1 tank, 1 detik, 1 apa. Itu adalah najatun al-abad. Suatu keberuntungan yang abadi, yang selamanya. Artinya, ikhlas itulah yang akan menjadi sorotan Allah, sebagaimana hadis Nabi, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan yabtaghu bihi wajhuh. Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali diiringi dengan rasa ikhlas
dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Hak ini ditutup dengan waqila lisal, nama orang. Ayusyain asyaddu 'alan nafsi. Sesuatu apakah yang sangat penting untuk jiwa ini? Qala al-ikhlas. Idz laisa laha fihi nasibun. Manakala ikhlas itu tidak ada, maka tidak akan mendapat apa-apalah dia. Nah, maka mari kita berusaha belajar apa yang kita lakukan, ikhlaskan pertama karena Allah. Yang lainnya nebeng sajalah. Ditebengkan. Ikhlaskan karena Allah. Pahalanya udah serahkan kepada Allah. Yang penting kita itu beramal, urusan pahala, urusan Allah. Urusan kita adalah beramal. Ini dikutip dari kitab Tazkiyatun Nufus, karangan Ahmad Farid, yang saya ambil dari Maktabah Syamilah. Sampai di sini, seperti biasa karena tadi mulainya agak telat, sinyal saya kabur-kabur, nggak keruan, nggak bisa dipegang. Ini lewat 5 menit, ya bisalah 15 menit lagi boleh bertanya. Silakan, Mas Admin. Baiklah, buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa lewat chat Zoom atau bisa langsung raise hand, tidak apa-apa. Ya, silakan. Admin yang tahulah, silakan. Kalau nggak ada ya sudah, alhamdulillah. Pas? Ada yang bertanya? Alhamdulillah. Ya, jangan dipaksa kalau nggak ada yang tanya. Jangan dipaksa. Sesuatu yang dipaksa itu nggak pas. Yes. Okay. Aman? Dah, aman. Ustaz. Sip. Ada Ustaz. Nih, si Jeffrey. Jeffrey menanya Jeffrey. Ya Ustaz. Ini mau nanya tentang yang hadis itu Ustaz, apa cara Jeff, buat tampakkan mukamu. Videonya dibuka Jeff. Dibuka Jeff. ya Ustaz. Ya. Lagi nggak pakai peci Ustaz. Iyalah, tahulah saya. Itu cara kita untuk apa? Melihat itu suatu hadis yang apa bisa takwid hadis atau kualitas hadis itu ada cara tertentu nggak? Iya. Jeffrey kuliahnya prodi apa? Prodi KPI Ustaz. Aduh, salahmu di KPI. Ngapain kau tidak di IAT atau di tafsir hadis? Ya, bukan salah saya lah. Tar, saya ingin nunjukkan sebenarnya kalau ada. Aduh, kok ini kok di sini ya? Saya sudahlah sambil nunggu ya. Nanti saya tunjukkan bahwa dalam melihat standar hadis itu ada ilmunya. Ilmunya dari mana? Secara sederhana, syarat hadis sahih itu ada 5. Pertama kan bersambung sanadnya. Kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit, tidak ada kejanggalan dan tidak ada illah. Itu syaratnya. Nah, untuk melihat ketersambungan sanad seperti apa? Contoh.
Tapi ini tidak lengkap. Sebentar, ini saya Maktabah Syamilahnya kok maunya diginikan ya. Cancel aja ya. Allah. Misalnya begini deh, sebelum masuk ke sana. Yang urutannya di sini, di bawah saya kan ada Vivi Azizah Fatmah. Kemudian ada admin. Mas siapa Mas admin? Saya lupa. Hanafi, Ustaz. Hanafi. Kemudian ada Jepri. Nah, contoh aja. Kalau bersambung sanatnya, Neneng Nur Hasanah menerima berita dari Jepri. Jepri dari Hanafi, Hanafi dari Vivi, Vivi dari saya. Ini hidupnya Neneng bertemu dengan Hanafi. Neneng lahir 1996 misalnya. Kemudian Jepri lahirnya 1992. Kemungkinan ketemu tidak satu masa? Ketemu. Cuma lain sedikit saja. Tetapi kalau Jepri langsung terima berita dari saya, sedangkan Jepri lahirnya 1980, kok saya wafatnya meninggalnya 1981, ketemu nggak? Jepri pernah ketemu dengan saya tidak? Enggak, Ustaz. Tidak, apalagi menerima berita dari saya. Umur baru 1 tahun, mau ketemu dari mana? Itu dari sisi tanggal lahirnya bisa dideteksi, itu satu. Dari masa umur. Kedua, tadi siapa tadi? Nur Hasanah nerima dari Jepri, Jepri dari Hanafi, Hanafi dari Vivi. Dicek, Nur Hasanah ngomong, kawan-kawan, besok katanya ada angin puting beliung loh. Dari siapa? Dari Jepri. Jepri dari siapa? Dari Hanafi. Tapi dicek Jepri ini apa? Pendapat kawan-kawan dan guru-guru orang yang paham dengan Jepri. Jepri sering ngigau, bohong. Misalnya, maaf ini Jep. Nah, karena ketahuan Jepri sering bohong, maka berita tentang informasi yang disampaikan oleh Nur Hasanah tadi tidak akan dipercaya oleh orang. Artinya pribadi orang itu dilihat adil atau tidak, dobit atau tidak. Nah ini bicara masalah ilmu hadis ya, panjang cerita. Ya, Jepri rumahnya di mana ini? Di Ranau, Ustaz. Wih, di Ranau. Kagak baiklah ya. Amun ala di kampus ya. Panjang cerita, pance. Itu ada di ilmu hadis artinya ya. Kalau kita tidak mampu, kalau kita belum siap, ada informasi yang lebih mudah ditakhrij seperti tadi itu. Ditakhrij sebentar. Ini belum selesai sih, nggak mau keluar. Di takhrij misalnya di sana ada informasi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kemungkinan besar hadis itu sahih karena sudah ada di kitab Sahih Muslim. Mengapa kesimpulannya demikian? Karena Sahih Muslim adalah kitab hadis yang sudah disepakati oleh ulama bahwa hadis-hadis yang ada di kitab Sahih Muslim itu sudah ditahqiq memang benar-benar sahih. Misalnya demikian. Atau seperti di Imam Bukhari, di Sahih Bukhari, bahwa beliau itu mengatakan, aku tidak memasukkan satu hadis pun dalam kitabku Sahih ini kecuali yang sahih. Nah, maka itu sudah menjadi kesaksian bahwa memang hadis dalam kitab Sahih Bukhari sudah benar-benar sahih. Gitu ya. Hanya saja kalau ternyata tidak ada satupun
yang informasi dari kitab apa itu yang perlu ditakhrij. Nah, ini tampak enggak, Jepri? Halo, Jep? Ya, Ustaz. Ya, kalau mau lihat takhrij ini begini saja. Misalnya apa? Kitab Mutunul Hadis, kita klik semuanya, jret. Kita tentang apa misalnya? Tentang apa? Puasa Ramadan misalnya ya. Ramadan. Ini sama saja mencari dan mentakhrij. Nah, ini sudah banyak sekali nih informasinya. Ini kitab-kitab hadisnya. Misal contoh. Misalnya ini. Kita klik. Ini ada kata-kata Ramadan kalau misalnya ini yang kita cari. Ini salah satu hadis. Al-hadisu al-marwi min turuqi an Anasin wa ghairi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama su'ada al-mimbar qala amin 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 faqalu ya Rasulullah alama amanta. Ada seterusnya lah. Ini dari apa? Di sini bisa dilihat. Ini kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Penulisnya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin At-Tamim dan seterusnya. Ini untuk mencari mentakhrij hadis tadi itu. Kalau ada informasi di sini ternyata Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya insya Allah itu sahih hadisnya. Kalau kita belum bisa meneliti kitab hadis itu. Nah, ini banyak kitabnya nih. Kalau mau mencari kitab Rijal, nah ini nantilah. Kamu kan di KPI kan? KPI kemudian dulu SMA-nya dari mana atau dari SMA? Di MA. Ah, kan nyambung kalau dari Madrasah Aliyah nyambung. Nah, nyambung. Nah, di sini misalnya mau mencari kitab untuk mengetahui orang-orang itu penilaiannya bagaimana di sini di At-Tarajim wat Tabaqat. At-Tarajim wat Tabaqat kita ambil misalnya kita cari di sini Al-Jarh wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Nah, di sini. Mau nyari nama siapa akan diketahui di sini untuk mengetahui rawi itu bagaimana keadaannya sahih atau tidak hadisnya. Misalnya ini. Yang ada komentar yang langsung bisa dipahami. Nah, misalnya ini. Khalid bin Ayyub al-Basri rawa'an abihi rawa'an Hujari bin Hazim. Khalid bin Ya'qub al-Basri, orang Basrah, dia meriwayatkan dari bapaknya. Yang meriwayatkan dari dia adalah Jarir bin Hazim. Mursal. Hadisnya dinilai mursal. Apa mursal? Bahasanya seorang tabi'in meriwayatkan dari Rasul. Jadi ada jenjang sahabat yang ditinggal. Artinya maqtu, hadisnya terputus. Sami'tu abi yaqulu dzalika bla bla bla. Hadatsana Abdurrahman qala dzakarahu abi
an Ishaq ibn Mansur, an Yahya bin Ma'in, ini nama-nama para kritikus hadis, ulama hadis. Annahu qal, memberi penilaian Khalid bin Ayyub, la syai'a yakni laisa bisiqqah. Khalid bin Ayyub itu la syai'a, enggak ada apa-apanya. Artinya hadisnya enggak berkualitas. Atau yakni laisa bisiqqah, tidak sikoh. Tidak sikoh. Sikoh itu dua julukan untuk adil dan dobit. Kalau ada ulama perawi, ada perawi diberi penilaian yang la syai'a, yakni laisa bisikoh, tidak sikoh. Karena tidak sikoh berarti hadisnya tidak diterima. Nah, kira-kira begitu jalurnya, Jepri. Banyak ceritanya, panjang kalau mau cerita ini. Ya. Saya mudah-mudahan kamu penasaran, nanti biar belajar. Kalau nggak penasaran, nggak mau belajar. Ya. Paling tidak buka buku ilmu hadis. Sekarang mah gampang, cari di Google. Ketik saja syarat-syarat hadis sahih. Nah, bagaimana cara-cara menilai hadis yang sahih nanti akan muncul. Oke? Oke, silakan Mas Hanafi kalau masih ada yang lain. Oke, Ustaz. Ada satu lagi Ustaz, dari Agung Arya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tentang keutamaan ibadah di bulan Sya'ban. Tadi dijelaskan tentang puasa. Nah, apakah ada ibadah lain yang spesial di bulan Sya'ban? Terima kasih Ustaz. Ya. Para ulama, termasuk saya, kan saya mengikuti guru, tetapi kan kita perlu kemudian menggali, belajar. Kalau pas malam nisfu Sya'ban itu habis maghrib itu kan kita membaca sholat tasbih ya. Setelah sholat tasbih kita membaca surat Yasin sampai 3 kali. Ya. Keutamaannya apa? Udah nggak usah ditanya keutamaannya. Nanti nggak ikhlas. Ngabar amalnya. Hanya saja memang Sya'ban itu di keterangan di minggu yang lalu kan ada beberapa Syahril Hurum, Ashhurul Hurum. Termasuk di dalamnya adalah Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, Sya'ban itu sebenarnya untuk hadis-hadis yang sahih ya tidak begitu gamblang. Sekali lagi, kalau untuk hadis sahih, pahala amal perbuatan itu tidak detil. Kalau ada hadis yang detil sekali, pahala amal perbuatan, sesuatu perbuatan, itu cenderung hadisnya dhaif. Jadi, sudahlah. Kita berinisiasi bahwa kita beramal di nisfu Sya'ban itu tidak harus diiming-imingi dengan pahala yang sekian ratus ribu, yang sekian, sudahlah. Biar Allah saja urusannya. Contoh, manakala kita mau mengatakan, Pak, bagaimana Pak ya dunia ini nggak ada ukurannya, nggak ada. Bukankah Nabi pernah mengatakan, rak'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama, lebih baik minat dunya daripada dunia wa ma fiha dan semua isi dunia. 2 rakaat loh. Hanya 2 rakaat itu lebih baik daripada seisi dunia. Dunia dan isinya. Isinya dunia kan itu ada mobil Alphard, ada kereta,
ada helikopter, ada uang, ada tewul, ada macam-macam. Tapi itu lebih baik dari 2 rakaat. Artinya kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan keutamaan akhirat itu tidak ada bandingnya. Makanya benar kata Al-Quran juga, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang menafsirkan ula itu dunia. Rakaatain minal fajri, para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan rakaatal fajri, 2 rakaat fajar itu ya sholat subuh. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh. Silahkan. Bahkan di hadis lain Nabi pernah mengatakan, seandainya, agak panjang itu hadisnya, seandainya umat manusia tahu mulianya sholat subuh berjamaah di masjid, maka sungguh ia akan berusaha berangkat ke masjid dengan apapun caranya, walau kabuan, walaupun dia harus merangkak. Saking mulianya sholat subuh, kalau manusia itu tahu mulianya sholat subuh, sungguh dia akan berusaha bagaimana caranya untuk melaksanakan sholat subuh. Walaupun harus dengan merangkak. Nah, itulah keutamaan ibadah sebenarnya yang ada dalam Islam, andai kita mengetahui. Nah, jadi untuk kalau nanti kita melirik di hadis-hadis di keutamaan bulan Sya'ban, di hadis-hadis yang lain yang cenderung dhaif bahkan kepada maudhu, banyak sekali iming-imingnya. Besar sekali iming-imingnya, tetapi janganlah kita beribadah tujuannya hanya karena iming-iming itu. Itu nggak apa-apalah untuk tingkatan orang-orang yang terlalu awam. Nah, untuk kita berupaya agar lebih baik dari itu. Biar kita ibadahnya tidak semata-mata hanya karena bla 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 bla. Bahkan pada titik tertentu ibadah kita bukan hanya karena ada pahala surga dan neraka. Tapi benar-benar memang ibadah kita hanya karena Allah. Gitu ya. Nanti kalau saya bacakan, wah, nggak masuk akal. Siapa yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban, yang paginya nanti puasa nisfu Sya'ban, akan begini-begini. Di hadis-hadis yang sahih tadi Rasul nggak ada mengungkit itu. Gitu ya. Kok Pak ada orang yang mengatakan, Ustadz mengatakan demikian, sudah nggak apa-apa, nggak usah disalahkan. Hindari perdebatan. Gitu. Karena itu tidak membawa manfaat. Gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan terjawab. Silakan Mas Hanafi. Cukup? Oke, Ustaz, cukup Ustaz. Oke, cekap kalau sudah cekap. Baik, terima kasih. Biasa seperti kemarin, kalau ada permintaan minggu depan apa? Atau bebas saya menentukan? Monggo teman-teman, mungkin ada permintaan materi apa untuk minggu depan? Yang agak sedikit menantang lah. Ada yang ingin request? Saya punya rekaman geli sebenarnya, tapi dihapus aja. Dihapus apa ya? Untuk yang muda-muda, biasalah minggu depan aja lah, biar agak penasaran. Kayaknya di komputer ini sudah saya hapus dari HP, tapi ada di komputer kayaknya. Besok aja lah. Walaupun saya itu sih guyonan, tetapi ya begitulah. Gitu. Besok aja. Sembari belajar bahasa Arab gitu, ya. Gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.